Dua saja. Putra setunggal, putri setunggal nggih. Wonten monggo. Sopo iki? Lho kok mu iki kok malah kono. Ya sopo iki? Monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Nawawi dari Palembang. Ingin bertanya Gus, tadi bahwasanya dibahas tentang orang yang sembrono dalam sholat nih. Nah, ini terkadang ada kasus ketika dalam sholat itu di rakaat terakhir itu ada keinginan untuk buang angin. Nah, sehingga menyebabkan hilangnya khusyuk dalam sholat. Nah, apakah orang yang menahan buang angin sehingga menghilangkan khusyuknya sholat itu termasuk orang yang sembrono dalam sholat, Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh apa to, Mamu paling ban muni apa? Coba jenenge wong. Sing ndi wong? Oke. Wah, kayak Superman ya. Kan pakai kacamata gitu. Bagaimana saudara Superman? Kita buang Buang angin. Makanya termasuk ngene Pak. Ya, oke saya. Jadi termasuk hal-hal yang baik kita lakukan sebelum kemudian kita sholat itu adalah memastikan semua dari kita itu memiliki satu pun tenang, semuanya sudah tenang. Di antaranya mengantisipasi ngoten-ngoten itu. Lah kalau kondisi-kondisi yang memang sudah tidak mungkin untuk kita kuasai, contohnya koyok urusan jero weteng ini, paham nggak? Urusan jero weteng, mau pengen metu, pengen anu ngeten iki. Ya semuanya bukan kok berarti. Bahasa man paham bahasa sembrono enggak? Sembrono itu harus ada satu. Contohnya kayak tadi itu, kan kasih contoh. Contohnya kayak takorfu mau. Apa Pak jenenge mau? Ya gak eroh aku jenenge. Ah, kayak cetak-cetak ini paham enggak? Dicontohkan lagi kayak taswiyatil haso. Taswiyatil haso itu mau pas penak-penake ngadeg ngene iki, ini dianggap sembrono itu harus ada langkah dari kita, paham enggak? Ada yang kita lakukan yang memang menunjukkan itu adalah kesembronoan. Tahu-tahu di bawah kita itu ada beberapa kerikil misalnya, ada beberapa batu. Terus mau lurus nih. Mau tahu-tahu kaya dam-daman ngono, paham enggak? Dadi ning pinggir sikil, iku pancen ono beberapa biji batu misalnya begitu, atau misalnya ono jagung ning ngisor, mau tahu-tahu, wah kak gambar bintang lah. Paham weh? Ada istimaul hadis. Tadi kan begitu toh? Itu kan memang ada yang kita lakukan. Moro-moro kita kehilangan fokus karena pengen ngerti. Sebetulnya gosipnya apa sih? Ini lagi bahas apa toh? Oh lagi bahas Yamal. Nah itu. Kan ada. Lah kalau urusan pengentutan, moro-moro kudu nguyo, awalnya mau blas gak kerasa, itu kan di luar kemampuan kita. Itu bukan kesembronoan namanya. Makanya tafrihil badan lah gampangane. Apa ya? Mengosongkan tubuh kita sebelum kita bergerak menuju sholat itu menjadi penting dan itu sama sekali tidak menghilangkan fadilati awalil waqti. Di antaranya adalah menyelesaikan urusan perut. Taghawud dhisik, tabawul dhisik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu saudara Palembang. Sapa jenengmu lali aku? Nawawi, Gus. Nah, muga-muga kaya Imam Nawawi lah. Matur nuwun. Selanjutnya ingkang jamaah putri wonten. Pertanyaan terakhir. Enggak ada Putri. Oh gitu. Tak ngantuk ya. Monggo. Meripatku lucu ya meripatku. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Kecamatan Wates. Saya mohon pencerahannya. Mohon pencerahannya. Apabila kita bepergian dan baju kita dalam keadaan kotor, tetapi kita punya tanggungan untuk sholat dan waktunya sudah hampir habis. Itu apa yang kita lakukan? Kalau kita sholat dengan baju kotor,
kan kita menyalahi aturan bahwa dalam sholat itu kita harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, itu namanya kita melalaikan sholat. Terus yang kedua, ketika kita ada tamu dan tamunya tidak pulang-pulang, kita belum sholat. Itu bagaimana? Karena padahal kita kan harus memuliakan tamu faljukrim doifa. Tetapi kita belum sholat, tamunya nggak pulang-pulang. Apa yang harus kita lakukan? Cukup sekian, mohon maaf. Kami orang awam, mohon pencerahannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa kami terapkan sehari-hari karena ini banyak terjadi di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor ini maksudnya najis maksudnya? Injih, kena najis. Karena ketika kita bepergian kan kita tidak bisa mengontrol. Kadang kita kecipratan air yang kotor atau kena najis itu. Matur Mbah Nuwun. Sholatnya gak kelamben maksudnya. Itu yang jadi kendala, Gus. Ya punten. Iya. Mau jawab apa mau? Semua jawab mau apa? Baju yang kotor itu, kalau kita mau sholat itu, Gus. Boten. Lari-lari nih, bocah-bocah sok-sokan badhe jawab soalnya. Nggih, bareng matur Mbah Nuwun. Lah wong bocah-bocah iki panjenenganmu wong wae dadi kiai. Lah ono tamu kon jejeg lho, jangan ngawur. Sembrono tenan iki. Iya Bu, matur suwun Bu. Itu menarik itu. Jadi begini. Jadi kalau kemudian kita ini bepergian, maka kalau memang kita sadar bahwa najis kita ini bukan najis yang tadi kita sebutkan termasuk najis-najis yang ma'fu anhu, yang bisa dimaafkan, kalau mungkin untuk kemudian kita sucikan, kita sucikan. Kalau ternyata basahnya terlalu banyak dan tidak mungkin kita pinjam, kita cari, maka mungkin kita akan tetap berkewajiban untuk melakukan sholat. Utawa ngene lho Pak, yang paling penak iku lek cara ibu-ibu. Iku sing langsung kita kasih contoh itu misalnya rukuhnya ternyata kena najis. Karena baju itu masih bisa disiasati oleh ibu-ibu itu. Tapi permasalahannya kalau rukuh atau peralatan atau perangkat sholatnya itu kebetulan kena najis, itu sing paling berat. Maka langkahnya adalah sholat. Tetap awake dhewe tetap wajib melakukan sholat dengan pakaian itu. Lah nanti kemudian kita berkewajiban untuk kembali melakukannya ketika kita pulang. Artinya tidak ada waktu di mana kita berkewajiban sholat itu kosong dari apa yang harusnya kita lakukan. Cuma sepengetahuan kita, nek awake dhewe asline gak kikrik, saiki iki misalnya kayak peralatan-peralatan sholat itu hampir di semua masjid itu ada. Sekarang itu. Entah itu sajadah, entah itu sarung, entah itu apa kopiah atau apa, itu biasanya di musola-musola di masjid-masjid pinggir jalan yang biasa diampiri oleh para pengguna jalan, itu biasanya ada. Cuman kadang-kadang kita sendiri itu juga kikrik. Apa ya bahasa di kikrik ini? Bukan malas kikrik itu. Kikrik itu bukan Pak. Kayak malas gitu loh kalau pakai pakaiannya orang, paham enggak? Hah? Risih, kayak risih. Paham enggak? Itu. Maka di antara persiapan kita untuk istiqomah adalah menyiapkan segala sesuatunya. Maka kita harus punya satu hitungan-hitungan. Kalau niku nyontoni bapak kula nggih. Bapak kula niku nuwun sewu. Hanya sekedar jalan-jalan niki di antara ikhtiyat nggih. Bapak kula niku hanya sekedar jalan-jalan teng Kediri mawon. Itu dulu. Itu selalu bawa koper, Pak. Hanya untuk ke kota, maksudnya ke Kediri itu, lafaz Kediri kan ini juga Kediri. Enggak, maksudnya untuk ke kota begitu saja. Itu Bapak selalu bawa cadangan. Artinya nggoip pakaian sak koper. Untuk gak tahu ngerti aku sebabnya. Mungkin ya untuk ngantisipasi hal-hal yang sifatnya seperti ini. Oh, enggak pernah dibuka. Artinya enggak pernah kemudian terpakai maksud saya. Wong yo mek
Jalan-jalan tok paling golek dahar apa-apa. Tapi digowo kabeh. Aku dhewe mbiyen gumun, saiki gak lakoni. Mbiyen gumun, saiki gak lakoni. Ngoten. Lah terus terkait iku ana istilahnya jenenge as-shalah li hurmatil waqti, nggih. Oke, terus yang kedua tadi apa masalah apa? Jangan kalau mau ikut madhabnya anak-anak dijejek lho. Niku nggih. Monggo. Tapi alangkah bukan merupakan satu uswah yang luar biasa kalau kemudian jenengan pamit kula Kak salat riyin. Kula Kak salat riyin. Siapa tahu tamunya juga tergerak untuk ikut. Oh no. Siapa tahu. Kinten-kinten ngoten. Napa angele? Napa jenengan mboten percaya kali tamune? Mun tinggal salat ilang kabeh barangnya. Ya kalau begitu berarti kan bukan tamu yang penting. Ya ora usir to. Ibuke mau wis ngkei contoh mbek awake dhewe, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Maka ya nuwun sewu. Kula kinten urusan panjenengan sampun cekap. Maka monggo menawi badhe istirahat. Oh mboten, kula pengen ten mriki. Ya ta, tak balik nih, jejeg mawon, semoga jejeg. Berarti sendiri, gini niku solusinya ya matur. Kita harus ngomong kalau kita belum sholat. Ngapunten, niki badhe, niki kula cekapi nggih, kula kinten urusan jenengan sampun cekap. Pun kanten kula dereng sholat, pun sekono tok. Pun kula kantos ten mriki. Kok angel tamune. Kok nggih sekedap metu mlebu aja disir. Dikei putas. Udah kesel aku. Wis ngono kuwi kok mboten lah jenengan bisa lah ngatasi itu. Yang penting jenengan wajib niku ngadeg, paham ora? Jangan dengan alasan hal-hal yang bersifat sunnah kemudian ketika kita meninggalkan wis gak enek kuwi. Paham ora? Iqamid dhaif kuwi anjuran atau kesunahan dari Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi ya wajib hukumnya tapi jauh di bawah salat ngono lho, paham ora? Lah kowe ngedilungas mesti ngene. Oh berarti kalau ada tamu terus dilalah tiyangnya mboten siam pas Ramadan kula kan nggih damel mulyane tamu kula baturi sarapan. Wah, iku mazhabmu iku. Lek pas ngono ki mau jejeg apa gak? Ayo takoki wae. Lek pas ngono ki mau jejeg apa? Nggih. Ana tamu nggugah awakmu isuk-isuk jam 8 terus ngejak ngopi. Ngene iki mau jejeg apa malah awakmu jan kancaku tenan. Oh, pilih sithik ya. Awakmu. Wis ah. Ngoten nggih, Bu. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa untuk kemudian kita kita tolerir. Di antaranya adalah sholat. Pun ngoten lah, kinten-kinten ngoten, mugi-mugi bisa dimengerti itu. Monggo selanjutnya makhluk qiyam. Oh, saya dulu. Kula lali kula. Aku padahal iki sing pengen lho aku. Niki napa namine sampean kalau ada rezeki sangat baik sampean baca ini. Ini ada satu buku kumpulan hal-hal yang berkaitan dengan para masyayikh, dengan para kiai dan para santri yang dikumpulkan oleh Kiai Zaki Mubarak. Beliau adalah yang kebetulan kakak ipar saya, memang dari dulu dia suka nulis. Beliau santri Kalibeber, kemudian geser ke beberapa pondok-pondok, dan pada akhirnya beliau menjadi santrinya Habib Zain bin Smith di Madinah. Terus, oh masya Allah, monggo ye, monggo ye. Alhamdulillah, niki saking pundi Temboro, ngapunten yai. Niki guyon kali hanya kencang, mboten jelas nih. Dipun pangestoni yai, mugi-mugi lari-lari niki dados lari-lari sing saestaya nggih termasuk kula barang niki jenengan dongaaken mugi-mugi dados lari-lari sing dipun ridani kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Dados lari-lari sing remen ngaos, lan mugi-mugi saged ngamalaken ngaos gedhi-gedhi. Niki tasik nyritakaken niki karyane Gus Zaki. Judulnya adalah Merawat Narasi Kaum Santri. Sama nek rezeki, sama kalau pas longgar,
Aku yo gak ngerti regane piro aku njaluk. Aku njaluk iku mergo aku seneng isine. Lah karena saya suka isinya maka saya pengen sampean juga baca. Tapi kamu ojo njaluk bangkrut wonge. Ngono. Ya mek ngono tok. Merawat narasi kaum santri. Nah, ini bukunya kayak gini bentuknya. Ini menceritakan banyak kisah-kisah para masyayikh, kisah-kisah para kiai dan juga para santri. Tadi sampean nek Mas longgar-longgar maca. Ngono. Tuku sik terus maca. Ngono. Kira-kira ngono kira-kira. Tukune ning ndi gak aku. Hah? Kayak sapa kae? Oh ning kok apa iku? Bahaya iku, piye iku? Apa perintahnya apa? Oh, teng butik ada. Oh, saya malah gak ngerti di mana jualnya. Lah aku gak patek penting. Kamu bagaimana cara dapatnya, tapi saya yang membuat saya penting adalah kamu bacanya, paham enggak? Karena saya anggap ini menarik untuk kita ngerti bagaimana bahaya ini apa itu para masyayikh kita. Alhamdulillah kalau ternyata di butiknya Ning ada. Harganya berapa ini? Oh, rokok orang cepet. Lah iya, aku kan wis ngomong to awakmu.